Uh, Hello? Excuse me? Ini orang mana sih? Wajahnya kayak orang Jawa tapi kok ngomong excuse me ya? Where are you from? Are you not Indonesian? Ah, I'm a researcher from Cambodia. I came to Indonesia to study of natural ingredients that used in skincare. Guys, I'm sorry. By the way, can you guys recommend me some interesting place to visit in Semarang? Udah. Uh, what do you mean? What if you recommend to I don't hear what he means is that you can visit to the Kumuta is a place where there's historical monuments. If you like to learn deeper about Semarang, it's a perfect place. Exactly. The area features Lawang Sewu, a relic from the Dutch era, the Mandalotokti Museum, and the Tugu Muda monument itself, which tells the story of the five-day battle in Semarang. Oh, and if you're interested, there is also a cathedral in the area. By the way, we also have the first indigenous Indonesian bishop, who is a national hero and has a street named after him. He is Monsignor Sugio Pranoto. Is he still alive now? Unfortunately, no. He already passed away a long time ago. So, Tugu Muda is a good place to visit for foreign tourists like me. That's right. Tugu Muda is located very strategic in the city center. It is easy access, especially for mereka like you. Yes, you can look the road at this BRT app. I'll admit, it is easy to access, but I had read that it's hot in the city center where the Tugu Muda is located. Apparently, there's an urban heat island phenomenon. Here is the journal. But it's still morning. Look at the Google review it. Buddha is good for walk and enjoying the view. Yes, it's just 6 a.m. It's still not hot yet. Forget about it. There's a high pollution around the area. Oh, really? Are you sure? Yes. Let's take a look. This is the data for the pollution in the area. Guys, as I remember, Tugu Muda lacks a parking lot. So, I'm a checking Google Map. Anyway, guys, despite all of the drawbacks, Tugu Muda still a full historical story. We can show it, explain it to you on the spot if you like. Alright guys, I have heard all the pros and cons regarding the Gamuda and I have recapped it in my phone. To recap, the first art is traditional Indonesian. Cool monopolies which makes it different from quality. And the fact that it's stepped in the cities. On the downside, it gets really hot during the day since it's right in the city center. There's some pollution and parking is pretty limited. Okay, guys, I think I would like to go to the Garuda and listen to the story about it. And I recommend to use that bare ratings. It is strategic to use that it's right now. By the way, what is anyway? BRT is public bus that travel at around Semarang. Oh, I see. Is that where the bus stop it? Yes, this is the bus stop. Do you want to go to the Tugu Muda with us? Okay, sounds good. So let's go. Let's go! But guys, I'm sorry, I'm really hungry now. Oh no, what do we do now? Let's go to the Wiku Babat official store that near from here. So, that's where you arrived. This is the official store of Kereta Api Wiku Babat that I really love. Aku punya banyak pertanyaan tentang Wiku Babat. Kira-kira apa aja ya rasanya? Pertama kok sama kan Wiku Babat. Dan setahu Wiku Babat itu tuh asal dari Jawa Timur. Kok bisa jadi ke Semarang? Tahu ya? Jadi kita yang kedua ya, aja langsung. Ya, apa namanya? Kami sudah ketulisan buat juga saya dari sini kami juga sudah takut. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Dari secara owner dari kereta. Mungkin nanti saya dan beberapa teman-teman saya bakal mencoba menelisik lebih jauh. Jadi kami minta izinnya. Wow, that was awesome. I'm actually curious to get it tried out.
Wes kayak zamane mewes ngiler kata itu. Guys, nggak sabar. What's that for? Korean, of course. You think I'm gonna play Uruguay? Just eat it with your hand. This. So this is how we go about this. It's really good and absolutely delicious. Aku juga suka deh sama babat-babat ini. Tapi sama mami ay pasti juga suka deh sama babat-babat. Aku sih wong Semarang, babat tenang sih nek kue tape seneng kalau panganan tuh. Semarang ki opo sih saya? Oh ya, kata mami ay yang kerja di ahli gizi, bingko babat has healthy fats from the coconut. Bingko babat is packed with carbohydrates, protein, calcium, potassium, and fiber. They are great for our body. But how exactly it is good for the body? For example, potassium is good for heart health, and calcium is also good for maintaining bones and teeth. Ngomongin kalsium dan kalium, kalian tahu nggak kalau itu tuh masuk unsur periode keempat? Nah, garpu iki ya, unsur periode keempat ini. Ada besi, mangan, nikel, krom. Kayaknya itu habis ya dalam gabung. Banyak juga ya. Jadi pada bahas kimia sih. Kali-kali ternyata pinter. Sambil makannya gimana kalau kita ngomongin kimia juga, biar nggak diem doang aja gitu. Kalau lagi makan malah bahas kimia, mentang-mentang udah lupa. Nah, nggak apa-apa, lumayan dari tadi itu juga. Jadi kita bakal mulai. Jadi, tip, mangan sifatnya ada apa aja? Bikin kenyang. Kayak gitu juga gak sih, Dek? Oke. Kalau sifat kimianya itu mangan itu bisa bereaksi dengan air terus jadi basa. Mangan juga bisa bereaksi dengan udara dan hasilnya api. Kalau bereaksi sama halogen, jadinya mangan halida. Wow, kamu pinter juga ya. Terus sifat fisikanya apa aja? Sifat fisikanya itu, logam ini tergolong keras namun rapuh sehingga tidak mudah patah. Memiliki konduktivitas listrik dan panas yang relatif rendah dibandingkan logam lain. Mangan itu juga baik bagi tubuh. Dia bisa menjaga tulang, melawan radikal bebas berlebih, mengontrol kadar gula darah, dan menjaga fungsi kesehatan kelenjar tiroid. Dan tadi juga ada garpu yang punya sifat kimia. Kalau bereaksi dengan air bisa menghasilkan besi golongan 2 atau besi 3 hidroksida. Dan juga ada gas hidrogen. Nah, itu sifat kimianya. Kalau sifat fisikanya aku tahu. Besi itu dalam keadaan murni bentuknya logam berwarna putih keabu-abuan, mengkilat, keras dan dapat terbentuk dengan mudah. Besi banyak digunakan sebagai bahan utama dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur karena kuat dan tahan lama. And then gimana buat kalium? Potassium, or in Indonesia called kalium, is highly reactive. It's not found free in nature and must be stored in oil. Potassium has an oxidation number of +1. It's a strong reducing agent. Reacts violently with water to form KOH and hydrogen gas, and reacts readily with halogen and oxygen. Kan sifat kimianya. Kalau sifat fisikanya gimana? Kalau sifat fisikanya, kalium itu logam alkali yang lunak, berwarna perak keputihan, berwujud padat pada suhu kamar, memiliki densitas rendah. Terus kegunaannya apa? Kalium dan senyawa banyak digunakan sebagai pupuk untuk pertanian, bahan pembuatan kaca dan sabun, serta berperan penting dalam fungsi saraf dan otot pada makhluk hidup. Kalau krom gimana? Itu mirip-mirip besi juga kah atau malah beda? Nah, kalau kromium itu logam transisi yang sangat kuat, tapi rapuh. Loh, kalau sangat keras kok tetap rapuh? Maksudnya kalau krom murni itu memang kertas, gampang hancur. Tapi kalau dia dicampur sama logam lain kayak besi atau nikel, itu jadi kuat banget dia. Jadi stainless steel. Yang tadi kamu jelasin tuh sifat fisika atau kimianya krom? Sifat fisikanya itu. Kalian lagi bahas sifat kimianya, Bro. Iya. Aku tahu nih sifat kimianya, Bro. Wow, apa aja tuh, Dek? Jadi secara kimia itu kromium itu memiliki beberapa kadar oksidasi penting, terutama +2, +3, +6. Dengan kromium 3 lebih stabil dan kurang berbahaya dibandingkan kromium 6 yang merupakan agen pengoksidasi kuat dan bersifat toksik atau karsinogen. Wow, everyone looks so proud of you. Do you know the uses of chromium in everyday life? Of course, I know. In industry, chromium is used to make metal alloys like stainless steel, ceramic coatings, and silver mirror coatings. Ada mangan, besi, kalium, kromium, hingga kalsium. Aku tahu sifat kimianya kalsium. Jadi, kalsium adalah logam alkali tanah yang sangat reaktif dan mudah membentuk ion Ca2+. Ia bereaksi dengan udara, membentuk oksida dan hidrogen. Dengan air, ia membentuk CaO2 dan gas hidrogen. Aku tahu sifat fisikanya. Kalsium itu logam alkali tanah padat berwarna perak keputihan, lunak, dan ringan dengan densitas kurang lebih 1,55 gram per cm kubik. Kalsium bermanfaat untuk mengaktifkan syaraf,
melancarkan peredaran darah, melenturkan otot, menormalkan tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan dan pH darah, serta mencegah osteoporosis, penyakit jantung, dan kanker usus. Semen juga digunakan di industri dan teknologi. Misalnya dalam produksi semen, beton, keramik, kaca, plastik, dan karet sebagai reduktor dan dioksidizer. Lah kita mengenai materi ini. Iki pidato Soekarno apa materi kimia? Dewa tenan. Meneh yang materinya apa? So this monument is named to Buddha. Udah kenapa lagi kenapa Buddha ya? Juga nih. Lagian calon masa depannya juga gimana dia? Inggris gitu. Mas, ngapunten ya mas, boten apa-apa. Pun, boten apa-apa mas, santai mon. Ngapunten ya mas. Tantem nih mas. Duh, ya santai mas. Dan sampean ket mau ngomong nganggo basa Inggris ya tak imbangi kok. Kita awal ketemu sampean ngomong excuse me ngono. Tak kira sampean rasa ngomong Jawa. Loh, sik mas. Lah, Tapi kok beneran orang Kamboja? ya dulu aku sempat tinggal di Magelang buat riset tahu. Kira ngomong ket mau tuh mas. Ya sepurane yo mas. Lah, udah berarti kita jelasin Tugu Muda pakai bahasa Indonesia ya. Iya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Monumen Tugu Muda yang saat ini tengah kita kunjungi didirikan untuk memperingati pertempuran 5 hari antara pemuda Semarang dengan batalion Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido dari 15 hingga 19 Oktober 1945. Dideskripsikan oleh Museum Mandala Bakti dan beberapa sumber jurnal, setelah proklamasi kemerdekaan, para pejuang Semarang bertekad untuk merebut kekuasaan dan senjata dari Jepang. Perundingan yang terjadi di asrama Kido Butai, Jatingaleh dalam rangka penyerahan senjata tentara Jepang tidak berjalan dengan mulus. Pihak Jepang hanya bersedia untuk menyerahkan senjata kepada sekutu, bukan Indonesia. Setelahnya, terdapat beragam kejadian yang turut melatar belakangi pertempuran ini. Beberapa di antaranya adalah peristiwa tawanan Jepang yang melarikan diri ketika hendak dibawa ke penjara Bulu, pembantaian tawanan Jepang di penjara Bulu, dan penembakan Dr. Karyadi di tengah perjalanannya untuk memeriksa sumber air yang diberitakan telah diracun Jepang. Oleh museum disebutkan beberapa pelaku pertempuran dari pihak TNI seperti KRMNT Wongsonegoro yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat, serta pejuang di pertempuran garis depan seperti Letkol Holland, Iskandar, Letkol Munadi, Letkol Widarjo, Kolonel Jatikusumo, Kapten Widodo, Mirza Sidarta, Mardadi, Bambang Suprapto, dan Seno Suharyo. Sementara itu, dari pihak Jepang disebutkan nama-nama seperti Mayor Kido, Mayor Yogi, Kapten Nada, dan Sersan Tanaka. Mayor Kido Shinichiro merupakan komandan pasukan Jepang di Semarang. Dialah yang menolak tuntutan Wongsonegoro untuk menyerahkan senjata dan kemudian memimpin jalannya perang. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menambahkan beberapa orang yang juga turut berperan dalam pertempuran ini. Mereka adalah Sayuto, pemimpin Regu Jagal Jepang, Monsinyur Albertus Sugiyapranoto, Uskup Katolik Uskupan Agung Semarang yang menjaga dan mengamankan pemuda di Gereja Gedangan, Martadi yang menjadi salah satu pejuang pada peristiwa Hotel Du Pavilion, beberapa pejuang pertempuran lain seperti Tayyip Iksan, Al Pujiantoro, Huri Prasetyo, dan Broto Jenggot. Ada juga Ui Tiongchiu, pendiri toko buku Merbabu yang menjadi penyuplai logistik saat warga sipil berperang, dan Jusan, tenaga bantu Rumah Sakit Purusara. Ingin tahu lebih banyak tentang mereka? Nantikan kami dalam presentasi ujian mata pelajaran sejarah. Nah, usah percaya kan kamu? Iya. Kasih. Dan juga yang Semarang, tak kira Jakarta doang yang punya cerita epic. Jelas, Semarang ini loh. Guys, sekarang ngerasa panas guys. Ayo, masa panas banget ya? Perutnya sampai kering nih, lihat deh. Ntar deh, kayaknya aku pernah tuh melembab dari tas ini, Er. Itu nggak ya? Ya nggak ada, adanya sunscreen, nggak bawa. Ngomong soal pelembab kulit, kalau nggak salah, Yugo Baba itu terbuat dari kelapa ya? Yugo Baba juga khas Indonesia. I know something that made from coconut. Dan mungkin itu cocok bagi kulit orang Indonesia. Emang apa tuh? Es depan kok? Sana sebelah. Namanya Virgin Coconut Oil. Yaudah, ayo cepet buat. Udah mulai mokal nih kulit air. Ya ayo, tapi kita mau di mana buatnya? BTW, rumah siapa yang paling dekat dari sini? Kayaknya kita saja deh. Boleh? Boleh. Masuk. Mari, masuk. Ya, isi. Iya. Assalamualaikum. Terus caranya kita bikin VCO-nya gimana? Nah, ini aku ada prosedurnya. Kayak gitu. Gampang. Nah, Mas, Mbak, gimana kalau kita bagi tugas saja? Alat banyak belum ada semua kan? Nah, kita pinjam sendok sama sarung tangan plastik Josephine, terus nanti Erika cariin kain ring, kita pinjam baskom, Messi cari botol, terus nanti dia cari papat uang. Ntar aku cariin kertas bentuknya. Loh, sih. Terus nek gitu jobku apa? Ya muka aku yang kerja lah. Ya. Oke, kalau buat video itu ada macam-macam caranya.
Tapi yang paling gampang, penting kita pakai yang tanpa ragi. One day later. Kita perlu ada lagi. One day later. Udah kelihatan. Bisa kerja. Nah ini hasil PCO yang kemarin kita buat. Jadi mau kasih satu-satu aja. Ini kita jadi bahan percobaan. Ini berarti kemarin kan gatel-gatel cuma jadi klinik percobaan gitu. Guys, lihat deh. Oke juga loh ini. Kan, jadi shy-shy gitu. Nah aman kan? Jadi oke nih kalau aku jual. Ya monggo. Sukses ya jualannya. Berarti kita udah selesai kan kayak gini-giniannya. Pulang yuk. Yuk. Guys, tapi aku boleh minta tolong sekali lagi ya. Apa menang lagi? Aku mau minta tolong kalian promosiin ini juga. Soalnya aku juga mau jual produk ini di Indonesia. Kalian bisa bantu aku promosiin pakai bahasa Jawa nggak? Sorry ya. Jadi kalian tak bayar bis. Deal? Oke. Deal. Kalau mau bikin iklan, mending bikin poster dulu nggak sih? Iya, bagusnya kita bikin poster dulu. Posternya kan dibikin pakai apa? Iya, pakai Canva. Kalau butuh ilustrasi tambahan, aku bisa gambar kok. Udah, yuk guys, buat. Nanti share link ya. Kita bikin bareng-bareng. Yuk, aman-aman. Konsepnya mau kayak gimana dulu? Kalau buat penjualan harusnya posternya komersial. Komersial pun kayak gitu sih. Jadi poster komersial itu gunanya buat promosi dagangan. Isinya ada slogan singkat, terus lebih jelas, logo merah, habis itu ada ajakan buat orang-orang beli produk kita. Kami akan jeda sejenak. Nikmati pariwara berikut ini, tetap di Monolog TV. Kulitku kok garing karo sih ya. Kulitmu garingan gizi. Tanggung Wisco Train. Apa tuh? Bisa kalian bisa nyihatkan kulit. Bisa kalian bisa mengembangkan kulit. Bisa kalian bisa menyatu kulit. Insta keren apa kan rambut? Les halus kulit. Guys, kalian tahu nggak sih ada lagi loh kasus pembubaran paksa dan perusakan rumah ibadat saat retret. Wah, iya, wah, belum lama tahu. Mana? Padahal kan kita kan sebagai manusia kan harusnya saling toleransi. Nggak bener tuh orang tuh. Marah sih, harusnya kalau digituin kita marah sih. Jangan marah deh. Terus gimana? Kita tuh orang Kristiani. Kita harus bahas cinta kasih dengan cinta kasih. Terus tingkatannya apa? Daripada kita marah-marah, kita panas, dan kita doa aja, doain mereka supaya kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai dengan bantuan Tuhan. Setuju. Ya udah kalau gitu kita mending kalian doa buat kita juga buat bersyukur karena utang kita udah selesai kan. Ya, boleh sih. Udah yuk, doa. Ayo. Gas. Marilah kita hadir di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah adalah kasih. Marilah mengatakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa yang Maha Pengasih. Kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan dan keberagaman yang menghidupi sisi-sisi kemanusiaan kami. Kami bersyukur atas karunia-Mu yang menghidupi setiap aspek kehidupan kami. Terkhusus kami bersyukur atas rahmat keberagaman dan keharmonisan di dalamnya. Namun, Bapak, saat ini banyak peristiwa
yang membuat anugerah keberagaman itu hancur dengan intoleransi dan perpecahan di mana-mana. Maka ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Allah, kami berdoa bagi para pemimpin kami. Bapa yang Maha Kuasa, bantulah para pemimpin kami agar mereka tidak mudah terlena oleh kepentingan politik maupun ambisi pribadi. Di tengah maraknya perbedaan pandangan, bantulah mereka untuk tetap mengedepankan tujuan dan visi mereka untuk menjadi pelayan rakyat. Jauhkanlah mereka dari pertikaian yang dapat memecah belah bangsa. Berilah mereka kebijaksanaan, kekuatan, integritas, dan kerendahan hati, supaya mereka tetap dapat mengamalkan tugas mereka untuk menyejahterakan rakyat. Ya Bapa, kami berdoa bagi kemajemukan masyarakat kami. Kiranya di tengah perbedaan yang kami miliki, Engkau selalu menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Karena Engkau menciptakan kami berbeda-beda, namun tetap satu di dalam kasih-Mu. Ya Bapa, di tengah perbedaan suku, ras, dan agama, ajarilah kami untuk dapat saling menghargai. Jauhkanlah kami dari ujaran kebencian dan sikap intoleransi. Semoga kami menjadi bangsa yang rukun dan saling mendukung. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang terlanda kesusahan. Kiranya Bapa yang senantiasa mencurahkan berkat dan karunia melalui Roh Kudus ke dalam diri mereka. Kiranya Bapa juga yang memberi kekuatan agar mereka dapat terus berserah kepada Engkau dan percaya dalam setiap proses pertolongan-Mu. Kiranya Engkau juga mendorong umat-umat-Mu untuk berempati kepada orang lain yang juga dilanda kesusahan, agar umat-umat-Mu senantiasa meringankan beban mereka. Hingga pada akhirnya nanti Bapa, mereka dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang terluka akibat perpecahan. Ya Tuhan, hiburlah mereka yang terluka akibat perpecahan dan kekerasan. Pulihkanlah luka batin mereka dengan kasih dan pengharapan dari-Mu. Berilah mereka kekuatan untuk bangkit dan memaafkan. Semoga mereka menemukan keadilan dan kedamaian dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para kaum muda. Kiranya Bapa berkenan menjadikan para kaum muda sebagai agen perdamaian dan persatuan bangsa. Di tengah krisis demokrasi dan ketegangan sosial ini, semoga para kaum muda tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran. Tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta pada tanah air dan peduli terhadap sesama. Jauhkanlah para kaum muda dari sifat diskriminasi dan intoleransi. Kiranya Bapa berkenan membimbing para kaum muda supaya mereka dapat menjadi harapan bangsa dalam perjalanan menuju bangsa yang lebih menghargai beragama. Tuhan Allah yang Maha Baik, hari ini kami telah menyelesaikan ujian praktek. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ujian praktek ini dengan lancar. Kami bersyukur atas kemampuan dan kesempatan yang Kau berikan selama proses ujian ini. Kami menyerahkan semua kekurangan dalam proses ujian ini ke dalam tangan kasih-Mu, agar apa yang kami kerjakan tetap membuahkan hasil yang baik. Dan berikanlah kami ketenangan hati dalam menantikan hasilnya dan percaya pada rencana-Mu. Demikian kiranya doa-doa kami ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Agar semoga dengan bantuan kami dapat semakin menghayati perbedaan yang ada di antara kami. Sehingga dengan penghayatan kami, umat-Mu, kami dapat memuliakan Engkau, Sang Pencipta alam semesta, dengan segala kekayaan dan perbedaannya. Doa ini ya Bapa, kami aturkan ke dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, itu sekarang dan selama-lamanya. Santo dan Bosco, doakanlah kami. Santo dan Santa, lindung kami semua, doakanlah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.